Halo Sobat Vokasia, balik lagi sama gue Anin di Podcasia. Nah Sobat Vokasia, masih inget gak nih? Kalau di episode sebelumnya kita udah bahas tentang daerah Makassar. Di sana kita ada Mas Aditya yang udah ngebahas tentang kultur, makanan daerah, bahkan cerita-cerita unik di Makassar. Nah maka dari itu gue udah undang temen gue yang datang jauh-jauh dari Bali nih, yaitu Marcel. Hai Marcel. Halo Anin, halo Sobat Vokasia semuanya. Hai. Nah Marcel, coba lo kenalin diri dulu deh, coba nih. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama gue Marcel dari Bali dan sekarang lagi di Jakarta sih. Sekarang lagi di Jakarta. Gara-gara Anin. Gara-gara gue nih. Kesibukannya apa nih Cel kira-kira ini? Kesibukan kali ini, belakangan ini ya, maksudnya cuma magang doang. Magang di mana tuh Cel? Oke, gue magang di Vokasia, di divisi event. Oke, rupanya si Marcel ini juga magang di Vokasia nih, Sobat Vokasia. Nah, Cel, boleh ceritain gak nih, lo tuh orang Bali asli nih? Asli. Orang Bali asli. Orang Bali itu ada marga-marganya gitu nggak sih, Cel? Iya, ada marga. Kalau misalnya di Bali kita nyebutnya bukan marga sih ya, tapi ke kasta gitu. Oh, kasta. Iya, tuh kasta. kalau lo sendiri apa tuh? Gue Pandey. Pandey. Iya. Oh, boleh dijelasin dong apa tuh? Pandey itu apa? Sebenarnya kalau kasta di Bali itu berdasarkan ceritanya leluhurnya zaman terdahulu itu pekerjaannya apa, mungkin lebih seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang dari Bali boleh dikorek me if I'm wrong gitu. Jadi kalau misalnya di Bali itu ada namanya anak agung, ada cokorda gitu. Nah kalau cokorda ini biasanya anak-anak yang orang-orang yang keturunan raja itu punya gelar cokorda. Cokorda. Terus ada yang gelarnya kesatria, brahmana dan seterusnya gitu. Oh, berarti kalau lo sendiri Pandey ya tadi ya? Iya. Kalau Pandey berarti nama marganya itu di awal atau di akhir gitu? Di awal biasanya. Di Kalau awal. nama gue kan Pandey Made Marcel. Gitu. Pandey Made Marcel. Oke. Nah kalau gitu tadi kan kita udah bahas tentang marga lo nih, Pandey. Terus kalau gue kepo deh, gue kan nggak tinggal di Bali ya. Jadi gue pengen tahu kalau habit-habit buat orang-orang yang tinggal di Bali itu gimana sih? Oke, kalau habit orang Bali ya, mungkin habit orang Bali itu secara umumnya itu adalah sifatnya gotong royong sih, Nin. Sifatnya gotong royong? Iya, karena kita mengutamakan gotong royong gitu, kebersamaan lah. Karena jadi contohnya gitu, setiap kita misalnya punya acara, udah pasti dalam satu acara itu ada kegiatan yang namanya ngayah. Ngayah? Iya, ngayah. Gimana tuh? Apaan tuh ngayah? Kalau ngayah itu kita membantu orang untuk membuat pekerjaannya itu berjalan dengan lancar gitu, acaranya berjalan dengan lancar. Gitu. Berarti buat gotong royong sendiri di Bali itu ada namanya sendiri ya, yaitu Iya, ngayah tadi. bener banget, ngayah. Jadi kalau misalnya nih gue ada acara gitu, gue pengen ada acara nih, jadi orang-orang Bali bakal ikut ngayah nih buat acara gue. Bener-bener. Biasanya satu daerah, kalau misalnya di Bali itu kita kenal sistem namanya banjar gitu. Jadi ada banyak kalau di sini tuh RT RW. Oh, Banjar RT RW di sini. Biasanya kalau misalnya yang ngayah itu adalah orang-orang yang ada kaitannya sih dengan orang ini, nggak semata-mata ada acara orang dari jauh itu datang, itu enggak, tapi lebih ke daerah tertentu aja sih. Oh, jadi istilahnya kok kalau misalnya kalau di sini mungkin kalau ada pesta apa ya kayak arisan mungkin nanti yang lain bantu ibu-ibu di komplek itu bantu kayak gitu ya. Bantu masak, bantu jajan apa sebagainya gitu. Oke. Ada namanya sendiri aja ya. Oke. Ya. Mungkin ada lagi mungkin habit kayak misalnya di sini kita harus sering-sering pakai baju yang gimana gitu karena cuacanya yang panas kayak gitu mungkin. Oh, kalau itu sih mungkin ada peraturan baru sih di Bali itu dibuat sama gubernur yang sekarang, Pak Wayan Koster namanya. Jadi orang Bali setiap hari Kamis itu diwajibkan untuk menggunakan pakaian adat ketika sekolah, bekerja dan so on gitu. Jadi kita memang setiap hari Kamis diwajibkan orang-orang itu serentak untuk menggunakan pakaian adat apapun acaranya. Misalnya hari Kamis ada upacara, ya upacaranya pakai baju adat. Pakai baju adat Bali ya. Terus juga ada aturan baru juga untuk setiap hari Selasanya orang-orang Bali itu diwajibkan untuk menggunakan baju endek. Endek itu batik Bali. Batik Bali. Iya. Oke. Keren banget. Nah, kalau Bali nih, kayaknya Bali ini nggak pernah lepas dari ya tradisi ya. Benar banget. Gitu sih. pasti. Kental banget masih. Kental banget masih budayanya. Nah, mungkin boleh sharing sama kita nih, gimana sih tradisi di Bali gitu? Apa aja sih ada di Bali gitu? Tradisi di Bali itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi kayak dari kita lahir sampai kita kembali ke alam sana, ke alam itu sana? ada upacaranya gitu. Mungkin yang belum tanya apa nih?
semasa hidup, semasa kita masih hidup aja deh ya. Ya udah, semasa kita masih hidup. Atau yang dari lahir deh, itu dari lahir gimana emang? Ada tradisi khusus kah? Ada, dari lahir itu kita ada namanya otonan dulu, terus kita ada kepus pungset. Kepus pungset itu kalau misalnya di bahasa Indonesiain ari-arinya udah lepas dari perut. Oke, gue paham. Kepus pungset. Terus nanti kalau misalnya udah remaja itu ada lagi upacaranya namanya ngeraja singa dan ngeraja swala. Itu tuh menandakan kita tuh sudah masuk di fase remaja ataupun ya kalau misalnya untuk cewek, untuk perempuan itu yang sudah menstruasi gitu. Nah setelah itu baru kita lagi ya. Dan yang paling terkenal itu kan potong gigi tuh, tahu nggak sih? Pernah denger nggak sih potong gigi? Iya, gue pernah dengar tuh. Itu gimana tuh, Cel? Nah kalau potong gigi itu dilaksanakan setelah kita mendapatkan setelah kita mengikuti upacara namanya ngeraja singa ataupun ngeraja swala. Itu artinya kita sudah menek kelih atau sudah dewasa, sudah beranjak dewasa. Nah itu kita ngikutin dah itu nanti setelah itu namanya mepandes atau potong gigi. Nah, mepandes atau potong gigi itu wajib untuk diikuti oleh setiap orang Hindu sih ya sebenarnya, bukan orang Bali, karena kalau ngomong orang Bali kan banyak agamanya. Cuma kalau misalnya ngomongin budaya Bali kan kentalnya ke agama Hindu. Iya. Bahkan kalau misalnya kita mau menikah tapi kita belum mepandes, jadi kadang-kadang ada orang juga yang melaksanakan rangkaian mepandesnya itu sebelum dia menikah. Sebelum menikah dia banget, atau enggak dia nyari hari gitu sebelum dia nikah. Atau mungkin kita meninggal amit-amit gitu, meninggal sebelum mepandes. Jadi saat kita mau diaben, kita tuh dipotong gigi dalam keadaan kita meninggal. Oh gitu. Jadi mepandes ini wajib ya hukumnya kalau dalam budaya ini gitu. Iya benar. Nah, kan potong gigi nih, Cel. Gimana sih? Itu emang potong giginya dipotong gitu aja atau gimana gitu? Enggak sih, sebenarnya. Sistemnya gitu gimana? Mungkin untuk memudahkan masyarakat untuk menelaah upacara ini ya. Jadi kita bahasakannya potong gigi gitu. Padahal kalau misalnya dalam eksekusi upacara ini, kegiatan upacara ini itu gigi kita digosok kayak dikikir gitu. Gigi taring. Karena katanya itu untuk melepas energi buruk yang ada di dalam diri kita lah gitu. Ceritanya seperti itu. Ceritanya kayak gitu. Harapannya juga seperti itu biar kita menjadi lebih baik lagi. Jadi pokoknya kalau misalnya yang mepandes ini wajib ya, pasti. Iya wajib orang Hindu. Wajib di Bali. Orang Hindu di Bali. Ya. Terus kalau ngomongin tradisi ya, mungkin ada lagi hal lain yang biasa orang lakukan itu namanya melukat. Kalau lo tau melukat itu seperti pembaruan diri kita melalui. Lo pernah tahu nggak sih di Instagram, TikTok itu kan lagi viral karena sekarang juga ada jasa orang yang kalau ke Bali mau melukat gitu, ada jasanya gitu. Itu apa tuh gimana? Itu melukat itu seperti penyucian diri gitu deh, kayak kalau lo pernah lihat orang di pancoran gitu kayak kena air gitu, pernah nggak sih? Oh iya, oke. Kayak gitu, itu namanya melukat. Apakah ini kalau untuk melukat sendiri nih, apakah harus agama Hindu atau bebas? Gimana? Atau emang budaya Bali doang gitu? Itu budaya Bali dan mungkin untuk experience-nya orang-orang bisa sih kayaknya. Karena sering juga gue lihat kalau misalnya lagi melukat ada bule, ada bahkan teman gue yang muslim pun pernah ada yang melukat sih, tapi mungkin dia tidak mengikuti rangkaian agama Hindunya, sekadar untuk melukatnya aja gitu. Budayanya aja ya. Nah itu dia tadi sih sebagian kecil tradisinya gitu. Kalau ngebahas tradisi Bali mungkin nggak ada habisnya sih. Iya. Kayak kalau ngaben itu tradisi juga dong pasti. Iya tradisi juga, itu tradisi Bali juga. Kalau ngaben itu gimana tuh, Cel? Kalau ngaben itu kalau misalnya filosofinya ya, itu kita tuh sederhananya itu seperti mengantarkan orang yang udah meninggal itu untuk keperistirahatan terakhirnya gitu. Jadi segala rangkaian yang dilakukan itu untuk memutus hubungan keluarga, gimana ya? Untuk memutus hubungan antara dia dengan alam semesta, seperti itulah istilahnya gitu, sederhananya. Oke. Nah, kalau gitu ada nggak sih, Cel, tradisi Bali nih yang orang-orang tuh jarang banget tahu gitu. Tapi mungkin tradisi khusus di keluarga lo atau gimana gitu? Mungkin tradisi yang jarang orang tahu itu mungkin di daerah Karangasem sih biasanya. Banyak banget tradisi-tradisi yang nggak terekspos gitu, karena emang tradisinya itu bisa dibilang sakral ya gitu. Jadi di Karangasem salah satunya aja gitu. Dan bahkan gue orang Bali juga belum pernah nonton secara langsung sih tradisi ini, cuma tahu karena sering dengar, kebetulan punya kakak ipar fotografer dan suka nyari-nyari tradisi gitu ya buat dipotret ya. Bener. Itu namanya Rejang Sangyang gitu. Rejang Sangyang deh kalau. Rejang Sangyang Bedari. Jadi itu tarian itu hanya boleh ditarian oleh orang-orang anak perempuan yang belum menstruasi. Jadi nanti
mereka nggak ada latihan untuk nari itu, jadi mereka datang untuk membawa dirinya saja. Nanti ada yang nyanyi, terus dia dimasukin oleh yang tidak terlihat, dan dia akan manjat kayak bambu gitu. Ya udah gitu, dengan kamen gitu, dan mereka nggak tahu mereka manjat itu, jadi mereka nari-nari aja udah. Kalau nonton di YouTube-nya ada sih di YouTube sekarang. Kayak tapi kayaknya seru juga ya buat dilihat ya, gue jadi kepo deh. Coba aja nanti di search langsung Tari Sangyang Dedari. Tari Sangyang Dedari. Jadi itu tarinya mereka nggak sadar gitu kalau misalnya mereka lagi nari gitu ya? Kalau sepenglihatan gue di media sosial ataupun internet gitu sih, gue liatnya mereka tuh dalam keadaan mata tertutup juga sih. Wah, gitu. Wah keren banget. Emang budaya Bali emang keren-keren banget sih. Nah, kita udah berarti tradisi di itu budaya kental banget ya. Banget sampai hari ini. Nah, di Bali kan juga banyak banget nih turis-turis yang datang, Cel. Karena banyak banget kan wisata-wisata Bali, terus kebudayaannya juga banyak banget disukai sama orang-orang ya yang dari luar negeri gitu. Nah, kalau lo sendiri ada nggak sih interaksi gitu? Coba ceritain deh pengalaman interaksi lo sama seorang bule. Mungkin lo udah sering kali ya? Mungkin kita sebutnya WNA ya gitu. Oh iya, WNA, benar warga negara asing. Kalau misalnya berkomunikasi sama WNA secara tidak sengaja, misalnya ketemu di Canggu atau di mana gitu kan lagi jalan, itu sebenarnya nggak pernah, benar-benar nggak pernah. Nggak pernah, karena kita itu lebih ke memedulikan bisnis kita pribadi gitu. Oh iya, ya udah. Biar takutnya mereka juga merasa nggak nyaman kan, karena kan nggak semua orang tiba-tiba diajak ngomong sama orang asing gitu. Iya, benar-benar. Bagus responsnya gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman untuk ngobrol itu pernah kemarin, baru banget 2 bulan lalu di G20 kebetulan aku in charge juga di sana sebagai liaison officer untuk delegasi dari Prancis waktu kemarin. Itu di educational minister meeting atau meetingnya Menteri Pendidikan di seluruh dunia waktu itu. Itu juga karena tugas, jadi emang nggak pernah ketemu langsung ngomong, itu nggak pernah sih. Jarang ya? Atau mungkin pernah kalau misalnya lo ke Kuta gitu, terus abis itu ada bule itu ya udah gitu. Ya udah biarin aja mereka gitu ya. Mereka menikmati si Bali gitu ya. Benar-benar. Kayak gitu sih, nggak pernah yang sengaja untuk ngajak ngomong juga. Nah, kalau sekarang nih di Bali berarti di gimana tuh? Udah rame kah? Udah rame ya, udah mulai rame. Nah, udah rame. Bedanya apa sih, Cel? Waktu kita masa sebelum COVID, waktu masa sesudah COVID, masa pas COVID, dan masa sebelum COVID di Bali gitu. Ada nggak sih bedanya? Karena kan ada banget. Apalagi bule-bule itu gimana tuh? Mungkin yang udah stuck pas COVID itu mau nggak mau harus tinggal di sana ya? Kemungkinan gitu ya, tapi aku kurang tahu juga. Karena selama pandemi juga kan jarang keluar. Benar. Dan sebenarnya kalau misalnya ditanya perbedaan, tentu ada banget sih perbedaannya sebelum, pas, dan saat pandemi maupun pasca pandemi. Ya. Perbedaannya itu sangat signifikan ya, terutama dalam hal pariwisata ya, karena bilang aja lah Bali itu hidup dari sektor pariwisata gitu. Kalau misalnya nggak ada sektor pariwisata, mungkin Bali juga nggak ada apa-apanya gitu bilangnya kan. Apalagi untuk ekonominya itu sangat dibantu sama sektor pariwisatanya. Nah, ketika pandemi kemarin Bali itu sepinya tuh total, gimana ya? Lo tau Kuta kan rame gimana? Iya, kan? rame banget. Waktu pandemi itu nggak ada orang sama sekali, dan toko-toko itu pada tutup, hotel-hotel itu banyak terbengkalai. Iya, hotel-hotel pada tutup, dan sedih banget sih. Tapi pasca pandemi, untungnya sekarang udah kembali lagi normal, dan udah balik lagi ya. Udah rame lagi sih, gue lihat udah banyak banget nih temen-temen gue yang pada ke Bali tiba-tiba. Iya, kan? Bahkan udah ada yang menetap ya? Udah ada yang menetap, banyak juga. Iya, banyak sekali sekarang, gue lihat di TikTok juga orang-orang pada pindah ke Bali. Kan sekarang kan banyak balik lagi. Kan sekarang kan udah ada WFB ya, work from Bali gitu. Kan sering banget tuh sekarang. Baru nih ya. Iya, istilah kayak gitu tuh sering banget. Makanya orang-orang kayaknya setelah COVID udah pusing banget, stres di rumah, kayaknya langsung cus ke Bali. Dan gue rasa sih udah Bali sekarang udah balik lagi ya. Udah balik rame, macet lagi ya. Kalau misalnya ngomong lagi terkait dengan perbedaan antara sebelum pandemi sama pasca pandemi, sama pandemi dan juga pasca pandemi. Waktu pasca pandemi, kita melihat macet itu sebagai sebuah musuh kita gitu, kayak aduh macet banget nih gitu. Kalau misalnya waktu pandemi kita ngelihat jalan sepi itu kayak kangen macet. Kok nggak macet sih? Iya, kok nggak macet sih? Mana nih orang-orang? Nah, saat pasca pandemi kita ketemu macet lagi. Alhamdulillah macet lagi. Oh gitu ya? Iya, malah seneng macet ya? Karena
kelihatan tuh senyum-senyum orang, udah mulai kelihatan, orang udah mulai kerja lagi, orang udah mulai belajar lagi gitu. Jadi pandemi itu mengajarkan banyak hal sih, terutama mengajarkan cara bersyukur. Ya kan, karena banyak banget orang nggak bersyukur, tapi setelah dihadapkan dengan pandemi, banyak perubahan-perubahan terjadi yang membuat kita semakin bersyukur. Bener banget dong. Nah, gue jadi kepo deh, gue nggak pernah nih sebelumnya, gue pernah ke Bali tapi gue nggak terlalu tahu soal bahasanya nih. Gue nggak tahu bahasa lokal Bali gimana. Mungkin lo bisa ngajarin gue deh, Cil. Apa gimana gitu? Bahasa lokal Bali, lo mau tahu apa nih? Misalnya perkenalan diri? Iya, perkenalan gimana? Jujur sebenarnya gue juga nggak, di rumah pun bahasa ibu gue itu bukan bahasa Bali. Terus lo gimana tapi bahasa Indonesia. Oh, tetap pakai bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia, tapi orang tua, misalnya nyokap ngomong sama bokap itu pakai bahasa Bali. Oh, pakai bahasa Bali. Tapi ke anak-anaknya pada pakai bahasa Indonesia. Dan kebetulan gue nggak tinggal di rumah asal, tapi di perumahan. Jadi itu banyak pendatang, jadi lebih sering pakai bahasa Indonesia juga. Gitu. Udah coba, gue mau belajar nih. Ntar gue berkenalan dengan Sobat Vokasi pakai bahasa Bali, coba. Om Swastiastu, Sobat Vokasi. Om Swastiastu, Sobat Vokasi. Wastanti Tiang. Wastanti Tiang. Nama lo siapa? Anin. Iya. Wastanti Tiang Anin. Wastanti Tiang Anin. Titiang saking Palembang. Titian saking Palembang. Iya, itu artinya Om Swastiastu itu sama kayak Assalamualaikum dan so on. Dan Wastanti Tiang itu artinya nama saya. Nama saya. Titiang saking Palembang artinya saya berasal dari Palembang. Oke. Lumayan nih belajar bahasa baru. Kayaknya bisa bikin di CV nih bahasa Bali. Gue bisa nih. At least perkenalan doang ya. Kalau menurut lo gimana? Gue masukin gak nih ke CV? Terserah lo. Mungkin itu aja ya bahasa Balinya, karena kalau misalnya lanjut lagi takutnya kebablasan ya, karena gue lebih bisa bahasa kasarnya sih daripada bahasa gitu ya. Dari halusnya. Ya, kayaknya gitu. kita sampai sini aja dulu ya, kayak yang bahasa Bali. Atau mungkin lo kalau gue mau kepo nih, kalau misalnya di kita kalau di bahasa Bali, kalau jalan-jalan itu bahasa Balinya apa? Jalan-jalan bahasa Balinya melali. Melali. Kalau gue pengen jalan-jalan ke Bali, itu apa tuh? Apa? Nggak tahu nih. Oke, kalau jalan-jalan tadi apa? Jalan-jalan itu melali. Melali. Kalau aku, gue, tiang. Tiang atau cang, titiang. Jadi bahasa Bali itu sebenarnya ada tingkatannya, ada asu, asi, ami. Apa tuh? Gimana? Alus singgi, alus sor, alus madiu, alus mider. Apa tuh bedanya? Tingkatannya kayak kita ngomong sama orang kecil, sama orang lebih tua atau sama sederajat. Biasanya kalau emang sederajat itu lebih ke bahasa Bali kepara gitu kalau nggak salah namanya. Oke. Berarti kalau aku apa nih? Misal gue mau ngomong sama lo, aku bahasa Balinya apa? Tiang deh, tiang. Tiang ya? Tiang. Jangan-jangan tadi apa, Cal? Gue lupa deh. Melali. Tiang melali ke Pura Desa. Ke Pura Desa. Wah, ke itu Pura Desa? Enggak, ke itu ke. Oh, ke. Pura Desa itu nama tempat. Gitu. Oh gitu, oke. Nah, sekarang gue pengen tanya tentang makanan khas Bali nih, Cal. Gue taunya makanan khas Bali itu bebek betutu ya? Ayam betutu, astagfirullahaladzim. Kok bebek betutu? Tapi ada juga kan bebek betutu. Kayaknya ada sih, betutu itu kayak bumbunya atau iya, gitu. Ayam betutu. Waktu itu gue gak sempat makan waktu gue ke Bali. Nah, apalagi sih selain ayam betutu gitu? Banyak banget sih, ada belayat, ada tipat cantok, ada rujak kuah pindang. Lo pernah dengar gak sih rujak kuah pindang? Bentar. Tapi kalau di Palembang, Cal, pindang itu kan ikan yang ada kuah pindang gitu. Iya, kalau di Bali juga sama ikan. Cuma bedanya rujak kuah pindang itu bukan pindangnya dirujakin ya, tapi jadi rujak itu dari buah, tetap buah-buahan. Cuma kuahnya itu kuah rebusan pindang. Ih, gue nggak kebayang deh. Emang rasanya gimana? Lo pernah makan nggak? Rasanya enak banget. Masa sih? Iya. Coba gue kepo banget deh. Cuma emang nggak semua orang suka juga sih, karena ada orang yang menganggapnya itu amis atau bagaimana. Tapi, karena ikan ya kali ya. Tapi menurut gue rasanya enak aja sih. Enak. Gue suka banget pindang, tapi gue nggak suka. Juga sih kebetulan. Oh gitu, omnivora ya, makan semuanya. Gue suka banget pindang, tapi gue nggak suka rujak. Tapi gue kepo deh. Oke, coba aja ke Bali. Kalau ke Bali ya? Ya karena itu murah banget, ini cuma 5.000 lo udah dapet itu. Masa sih 5.000? Ada yang jual 3.000, ada. Idih. Ya tapi gue paling mahal beli rujak itu 7.000 sih. Wah. 7.000 udah dapat satu baskom. Di Palembang sendiri kalau pindangnya doang tuh 20.000. Iya, masalahnya ini rujaknya nggak ada pindangnya. Iya ya, cuman kuahnya doang ya. Kalau makanan khas Bali yang jadi favorit lo nih apa tuh? Haram sih sebenarnya. Ya buat di agama lo kan nggak haram. Iya sih benar.
Apa? Ada namanya babi guling, tapi ya babi guling udah banyak yang tahu sih ya gitu. Mungkin Gue sering liat di TikTok tuh Cel, gimana cara masaknya seru banget tuh, babinya diguling-guling. Gue sih nggak pernah makan, nggak pernah masak, cuma pernah makannya doang. Kalau nanya cara masaknya salah sih. Oke, gue kan lebih bilang cara makannya. Cara makannya gimana tuh? Cara makannya? Gue tinggal buka mulut aja. Oh gitu, tinggal masukin aja ya. Ya mungkin babi guling udah banyak yang tahu ya gitu. Bahkan tes kriuk juga udah sering didengar juga. Iya, mungkin yang banyak tuh di TikTok. Jarang didengar orang-orang gitu. Lo pernah denger serombotan nggak? Enggak dong, serobotan gue mikirnya yang lain nih, serobotannya yang lain. Emang serobotan makanan apa tuh kalau di Bali? Jadi di Bali itu ada namanya makanan serombotan, itu khas dari Kabupaten Kelungkung. Kabupaten Kelungkung itu salah satu kabupaten di Bali, dan ya makanan khasnya itu serombotan namanya. Serombotan itu sayur. Jadi ada sayur toge, ada sayur kangkungnya. Itu segala sayur rebus-rebusan itu disiram sama kuah. Sama bumbu, apa sih namanya? Bumbu khasnya dia lah, gue nggak tahu juga. Oh, gue kira bumbu kacang. Kalau bumbu kacang berarti gado-gado dong. Beda ya? Itu ada bumbunya kayak pedes-pedes gitu sih. Jadi nggak perlu sama, makan itu udah cukup. Itu salah satu makanan favorit lo juga tuh? Dari Bali gitu? Lumayan favorit. Tapi top number 1 itu babi guling ya? Iya. Iya atau enggak nih? Kalau ngomongin makanan khas, kita kan gak jauh-jauh sama ya makanan khas yang dibuat sama nyokap gitu. Kayak gue tuh, nyokap gue sering banget bikin pindang ikan gitu buat gue. Nah kalau lo apa tuh? Nyokap sering bikin makanan khas apa? Makanan khas? Sebenarnya nyokap gue jarang masak sih, karena wanita karir ya. Wanita karir ya. Kerja, bangun tidur langsung kerja. Lebih ke beli sih. Kalau misalnya beli mungkin sering itu lawar sih. Lawar? Apa tuh? Lawar itu sayur-sayuran cincang gitu. Oh. Pakai bumbu namanya bumbu rajang. Itu bumbu khas Bali. Jadi sebenarnya kunci dari masakan khas Bali itu bumbu rajang sih. Bumbu rajang. Hampir semuanya. Kalau nggak salah juga nih, hampir semua masakan itu pakai bumbu rajang. Bumbu rajang itu apa sih? Kayak itu campuran dari kunyit, bawang-bawangan. Oh, kayak rempah-rempahnya gitu ya. Benar-benar. Oh, dijadiin satu itu dah. Enak-enak banget, tapi gue masih kepo sama ayam betutu. Sampai sekarang gue belum pernah makan. Selain ayam betutu, Cel, apa sih makanan khas Bali yang mungkin lo harus kayak mungkin lo bisa kasih gue rekomendasi gitu, buat biar sobat Vokasia lain juga cobain nih biar tahu kalau misalnya bukan ayam betutu doang kayak gue nih, tahunya ayam betutu doang kan. Apa tuh? Oke, kalau misalnya rekomendasi makanan khas Bali itu sebenarnya banyak banget gitu. Misalnya lo mau yang manis-manis atau yang asin-asin, banyak banget adanya gitu. Tapi mungkin yang must try itu lo coba rujak kuah pindang dulu deh. Si rujak kuah pindang tadi ya? Iya, karena emang enak banget ya. Coba dari bintang 5, bintang 5. Iya, bisa kita bilang bintang 5 karena kita lihat harganya juga nih. Oh, benar. Harga, lihat rasa, lihat porsi juga kan. Ya enak deh pokoknya, pakai siang-siang gitu biasanya. Siang-siang? Iya, karena kalau malam-malam biasanya udah nggak ada. Oh, malam udah nggak ada. Gue kira kenapa gitu kan. Terus makanan lain mungkin bisa coba belayak, itu dari Beleleng, itu tipat. Basically dia tuh kayak tipat ayam, tipat kuah ayam gitu. Cuma pakai bumbu Bali gitu. Oh, oke. Ntar deh kalau misalnya gue ke Bali ya, gue langsung call lo aja deh. Cel, apaan kemarin, Cel? Makanan, Cel? Atau kita langsung hangout aja, Bang. Oh iya nggak sih? Yaudah, sekarang aja nih. Nah, tunggu. Kita habisin dulu dong. Ini masih banyak banget nih yang gue pengen tahu. Oke, kita kan udah bahas budaya Bali nih. Tapi kalau ngomongin budaya, pastinya nggak akan lengkap kalau kita nggak ngomongin mitos. Karena kan mitos juga masuk budaya gitu kan, budaya lisan ya. Bener. Nah, itu kalau mitos di Bali itu gimana tuh, Cel? Ada mungkin lo bisa kasih tahu gue salah satunya aja tuh, Pak? Oke, bisa dong tentunya nih. Kalau misalnya untuk mitos di Bali yang gue tahu, yang gue juga percaya sih, maksudnya. Lo juga percaya mitos itu? Ya, jadi gini. Jadi ada, lo tau Leak yang itu Raja itu. Tahu. Kan ada pertunjukannya tuh di Bali, di Pura Dalam. Nah, itu pertunjukannya itu biasanya dilaksanakan itu kayak tengah malam sampai ke subuh gitu. Jadi dan katanya mitosnya nih, gitu, kalau misalnya nonton pertunjukan itu kita harus sampai selesai. Oh, jadi nggak boleh pulang di tengah jalannya, nggak boleh. Jadi harus sampai selesai gitu. Kalau nggak gitu, kalau misalnya lo nontonnya nggak selesai, katanya bakal diikutin sampai rumah gitu. Merinding gue, takut banget. Nah, kenapa gue bilang gue percaya? Jadi setiap ada pertunjukan gue nggak pernah mau nonton. Jadi karena gue juga nggak siap untuk begadang kan. Iya. Jadi gue memutuskan untuk pulang sebelum pertunjukannya mulai gitu. Itu gue percaya kan nanti kan. Iya. Ada nggak kok mungkin ya kejadian gitu, mungkin teman lo gitu?
gue pernah denger tapi nggak tahu siapa gitu, daripada kita menyebarkan hoax ya. Iya, benar-benar. Mungkin enggak sih, kalau di teman dekat itu kayak belum deh. Belum ada ya? Belum ada gitu. Kayaknya teman-teman dekat lo juga sama kayak lo gitu, ya udah mending gue nggak nonton dari awal gitu ya. Atau ya udah nonton deh tapi sampai akhir gitu, sampai habis gitu. Oke. Nah, kalau selain itu Cel, kalau yang lo pernah alami sendiri gitu. Alamin terkait mitos tadi apa boleh yang lain? Boleh deh kalau Karena kalau misalnya mitos yang tadi belum pernah ya. Kalau mitos yang lain mungkin atau kalau yang lain waktu nyepi, lo tuh nyepi di Bali kan, tahu. yang orang nggak boleh keluar itu. Nah, jadi waktu itu 2015, gue masih ingat banget. Itu gue gue nginep di kampung. Itu kampung itu lumayan di desa-desa gitu kan. Terus tengah malam tuh pengen pipis kan. Mau ke kamar mandi dan itu lumayan berjarak kan. Jadi ya udah gue bangunin kakak gue, ajak keluar. Nah, baru sampai luar depan kamar itu kan kayak ada teras, karena di Bali itu ada Astakosala Kesali namanya. Jadi kalau kita bangun rumah itu harus ada terasnya, itu ada aturannya apa? Oh, itu ada aturannya. Itu ada terasnya kan. Kita baru keluar, denger suara nenek-nenek teriak gitu. Kalau lo tahu lihat, nah dia tuh kayak lagi ngelekas gitu. Hah? Ngelekas itu apa ya? Ngelekas? Kayak dia berubah dari manusia ke penglihatan itu gitu. Gue langsung masuk ke dalam kamar, langsung lagi dipipis. Pasti dong, gue juga bakal lari sih kayaknya ke dalam. Terus traumanya sampai hari ini. Sampai hari ini ya? 2015 sampai hari ini. Lo masih inget gitu? Nggak pernah nginep lagi di kampung. Nggak pernah nginep di kampung sejak itu? Even waktu kakak gue nikah, gue pulang pergi. Lo milih buat Pepe? Walaupun orang tua gue di kampung. Itu gara-gara trauma banget. Karena takut banget ya? Setakut itu. Suaranya nyata banget masalahnya. Suaranya gimana sih? Ada suara kuntilanak yang di film-film. Masa sih? Kayak nenek-nenek ketawa, pernah denger nggak sih? Kayak gitu ya, ketawanya udah gede banget suaranya. Semua merinding banget aja. Itu beneran real ya? Lo denger dengan... Iya sih, berdua sih denger sama kakak gue juga denger. Berarti cuma bukan lo doang yang denger, tapi kakak lo juga denger? Iya, berdua. Kebetulan sadar tengah malam waktu itu. Sadar, serem banget. Oke, itu dia tadi kita udah bahas-bahas tentang Bali nih Sobat Vokasi ya, tentang mitos, terus juga kita ngomongin tentang budaya di sana, juga makanan-makanan khas Bali. Nah, sayangnya kita harus sampai sini dulu nih ngobrolin tentang Balinya. Jadi kayaknya mau nggak mau harus gue akhirin sampai sini. Nah, Cel, coba lo ajarin gue deh gimana gitu salam sampai jumpa gitu kalau dari bahasa Bali gimana? Oke, kalau kita untuk menutup suatu acara gitu, kita pakai namanya Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Oke. Kita coba. Tercoba. Om Santi Santi Om, Sobat Vokasi ya, dadah gitu. Om Santi Santi Om. Oke, Om Santi 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 Om. Oke, langsung aja ya. 1, 2, 3. Om Santi 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 Om. Dadah.